Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, perkenalkan nama saya Agung Saputra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kolis Nur Hidayat, Magister Pendidikan, telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang injektor pada motor diesel. Oke teman-teman, mari disimak videonya. Oke teman-teman, di slide pertama kita membahas tentang latar belakang. Injektor adalah komponen mesin diesel yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi dan dalam bentuk kabut halus. Penyemprotan ini harus tepat waktu dengan volume dan pola semprot yang sesuai agar proses pembakaran sesuai di dalam silinder berjalan optimal. Nah, di slide kedua ini kita membahas tentang fungsi injektor. Asal teman-teman tahu, fungsi injektor itu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama itu menyemprotkan injektor diesel, dan yang kedua itu menyemprotkan dengan tekanan tertentu. Dan yang ketiga membantu agar pembakaran lebih sempurna. Nah, di slide ini kita akan membahas yang namanya jenis-jenis injektor diesel. Nah, di sini jenis-jenis injektor diesel itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu injektor konvensional atau biasa disebut dengan mechanical injektor. Apa sih mechanical injektor? Nah, mechanical injektor adalah komponen dalam sistem injeksi bahan bakar mesin diesel yang bekerja secara mekanis untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Yang kedua itu ada injektor elektronik atau biasa disebut dengan common rail injector. Apa sih itu injektor elektronik atau common rail? Nah, di mana sistem common rail adalah sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi pada mesin diesel yang dikontrol secara elektronik. Nah, sedangkan injektor elektronik adalah komponen dalam sistem tersebut yang bertugas menyemprotkan bahan bakar, dan sistem common rail secara khusus menggunakan injektor elektronik di dalam satu sistem yang berintegrasi untuk penyemprotan yang lebih presisi dan efisien. Nah, di poin ketiga itu ada injektor piezoelektrik. Injektor piezoelektrik adalah jenis injektor bahan bakar yang menggunakan efek piezoelektrik untuk penyemprotan bahan bakar dengan sangat presisi ke dalam ruang bakar mesin. Apa sih perbedaannya dengan injektor konvensional? Nah, injektor ini memiliki kristal khusus yang dapat berubah bentuk atau mengembang dan menyusut ketika dialiri arus listrik, sehingga memungkinkan membuka dan menutup lebih cepat dan akurat. Nah, keunggulan utamanya adalah kontrol penyemprotan yang lebih baik yang menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih tinggi, emisi lebih rendah, dan performa mesin yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja injektor diesel. Nah, di sini cara kerja injektor diesel itu terdiri dari 3 poin. Yang poin pertama itu tekanan dari bahan bakar dari pompa injeksi. Nah, pompa injeksi mengirim bahan bakar dengan tekanan tinggi ke injektor. Yang kedua, injektor membuka saat mendapat sinyal. Nah, injektor itu dikendalikan oleh sinyal, bisa dari ECU atau mekanik tergantung jenis mesinnya, untuk membuka agar tepat waktu. Dan yang ketiga itu menyemprotkan bahan bakar. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus supaya bahan bakar cepat terbakar dan pembakaran lebih efisien. Selanjutnya kita membahas tentang komponen utama injektor. Nah, di sini ada 4 komponen. Nah, komponen pertama itu ada nozzle. Nah, apa sih fungsi nozzle? Nah, bagian ujung injektor yang bertugas menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Dengan ciri khas yaitu memiliki lubang-lubang kecil yang mengubah bahan bakar menjadi kabut halus atau atomisasi. Dan yang ketiga itu penting banget supaya bahan bakar tersebar merata dan pembakaran jadi lebih sempurna. Dan yang kedua itu ada body injektor. Apa sih fungsinya?
Nah, bodi injektor itu adalah rumah atau kerangka utama injektor yang menampung semua komponen di dalamnya. Tempat melekatnya itu nozzle, katup, dan bagian lain. Nah, biasanya terbuat dari bahan logam, kuat, tahan tekanan tinggi, dan suhu panas mesin. Dan yang ketiga itu ada katup injektor, atau biasa disebut dengan injektor valve. Nah, fungsinya mengatur buka tutup aliran bahan bakar. Yang kedua itu saat mendapat sinyal atau tekanan dari pompa injeksi, katup ini membuka sehingga bahan bakar bisa disemprotkan lewat nozzle. Dan yang ketiga, setelah selesai, katup ini menutup supaya bahan bakar tidak keluar terus-menerus. Di sini kita menjelaskan tentang masalah umum pada injektor. Masalah-masalah yang sering terjadi pada injektor. Nah, yang pertama itu biasanya injektor tersumbat. Biasanya penyebabnya itu yang pertama kotoran atau endapan pada bahan bakar. Yang kedua, partikel kecil yang masuk dari tangki bahan bakar. Yang ketiga, bahan bakar biasanya berkualitas rendah. Biasanya ada dampak, itu biasanya ada dua dampak. Yang dampak pertama itu aliran bahan bakar tersumbat atau berkurang. Yang dampak kedua, mesin susah hidup, ngadat, atau tenaga turun. Bagaimana sih solusinya? Solusinya yang pertama, bersihkan injektor secara rutin dengan cairan pembersih khusus injektor. Solusi kedua, gunakan bahan bakar berkualitas dan filter bahan bakar yang baik. Dan solusi ketiga, periksa dan ganti filter bahan bakar secara berkala. Nah, yang kedua itu boros bahan bakar. Penyebabnya biasanya itu injektor bocor atau tidak menutup rapat. Pola semprot tidak sempurna, bahan bakar tidak terbakar maksimal. Sistem injeksi yang tidak terkalibrasi dengan baik. Dampaknya, konsumsi bahan bakar meningkat, emisi gas buang lebih tinggi. Solusinya, periksa injektor dan katupnya, ganti jika bocor. Lakukan kalibrasi ulang sistem injeksi. Perawatan rutin mesin dan sistem bahan bakar. Yang ketiga, pola semprot tidak sempurna. Penyebabnya biasanya nozzle injektor kotor atau aus. Tekanan bahan bakar tidak stabil, kerusakan mekanik pada injektor. Dampaknya, pembakaran tidak optimal. Mesin kurang bertenaga dan getaran berlebih. Solusinya, bersihkan nozzle injektor atau ganti jika sudah aus. Periksa tekanan pompa injeksi, servis injektor ke bengkel resmi atau spesialis. Yang keempat itu ada solusi dan perawatan umum. Solusi dan perawatan umumnya itu ada 5 solusi. Solusi pertama itu gunakan bahan bakar berkualitas dan selalu gunakan filter bahan bakar yang baik. Yang kedua, lakukan pembersihan injektor secara berkala dengan cairan khusus. Yang ketiga, servis dan kalibrasi sistem injeksi sesuai rekomendasi pabrik. Yang keempat, periksa secara rutin kondisi injektor dan komponen pendukungnya. Dan yang terakhir itu hindari penggunaan bahan bakar campuran atau yang sudah tercemar. Nah, di sini ada perawatan dan pemeriksaan. Nah, cara perawatannya itu membersihkan injektor secara berkala. Yang kedua, menggunakan bahan bakar berkualitas. Dan yang ketiga, pemeriksaan tekanan dan pola semprot. Nah, di sini ada 5 cara perawatan. Yang pertama itu gunakan bahan bakar berkualitas. Yang kedua, rutin ganti filter bahan bakar. Yang ketiga, gunakan cairan pembersih injektor secara berkala. Yang keempat, periksa sistem bahan bakar secara rutin. Dan yang kelima, jaga kondisi mesin secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada cara pemeriksaannya. Nah, cara pemeriksaannya itu ada 5 cara. Yang cara pertama itu cek visual dan kebocorannya. Yang kedua, itu tes pola semprotnya. Yang ketiga, cek tekanan pompa injeksi. Yang keempat, tes performa mesin. Yang kelima, gunakan scanner ECU jika ada. Nah, di kesimpulan ini ada 3 kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu injektor sangat penting untuk efisiensi mesin diesel.
Nah, karena injektor bertugas menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus dengan tekanan tinggi, sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna dan mesin menghasilkan tenaga optimal dengan konsumsi bahan bakar yang efisien. Yang kedua itu perawatan rutin untuk meningkatkan umur dan performa injektor. Nah, melakukan perawatan secara berkala seperti pembersihan injektor, penggantian filter, bahan bakar, dan penggunaan bahan bakar berkualitas dapat mencegah sumbatan, kebocoran, dan kerusakan sehingga injektor tetap bekerja maksimal dan tahan lama. Dan yang ketiga itu teknologi injektor terus berkembang untuk ramah lingkungan. Kenapa sih harus berkembang untuk ramah lingkungan? Nah, perkembangan teknologi injektor seperti injektor common rail dan sistem kontrol elektronik membuat pembakaran bahan bakar lebih efisien dan emisi gas buang lebih rendah, agar mendukung mesin diesel yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Oke teman-teman, itu dia cerita tentang injektor diesel, si penyemprot bahan bakar yang kalau kerja benar, mesin bakal ngebut kayak kamu ke warung pas lagi ada diskon. Tapi kalau injektornya ngadat, siap-siap deh mesin mogok kayak aku pasti tinggal gebetan tanpa kabar. Jadi jangan lupa rawat si injektor kamu ya, biar mesin tetap sehat dan dompet kita gak bolong karena boros bahan bakar. Ingat, injektor yang baik sama dengan hati yang senang. Makasih banget udah dengerin. Sekarang saya siap terima pertanyaan nih. Asal jangan nanya cara biar bisa tidur cepat pas deadline ya. Oke teman-teman, see you next time. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.